Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Mutiara Iman. Tahukah teman-teman bahwa iblis itu bukan hanya satu makhluk? Iblis itu banyak loh. Mereka memiliki banyak keturunan dan pengikut yang kita kenal sebagai setan. Setiap setan punya cara yang berbeda-beda untuk menggoda manusia, dan itu yang akan kita bahas di video kali ini. Kita akan membahas tentang iblis dan keturunannya, mulai dari nama-nama iblis hingga tugas mereka dalam menggoda kita. Dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi ada penjelasan menarik tentang bagaimana iblis berkembang biak. Ternyata, iblis memiliki cara yang sangat unik, di mana dia memasukkan farjinya ke farjinya sendiri dan mengeluarkan 5 telur. Setiap hari dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Iblis pun punya tubuh yang sangat unik dengan zakar yang diciptakan di paha kanannya dan farji di paha kirinya. Lalu dia menikahkan kedua paha itu dan keluar 10 telur setiap hari. Lalu siapa saja sih nama-nama iblis dalam Islam? Dan apa tugas mereka? Bagaimana cara kita bisa melindungi diri dari godaan mereka? Yuk simak penjelasan lengkapnya. Iblis Syabru. Yang pertama, Syabru adalah anak iblis yang paling licik dan sering mengganggu kita dengan cara mengajak manusia untuk berlebihan dalam menghadapi cobaan, misalnya dengan mengamuk atau mengikuti tradisi jahiliyah. Syabru ini sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah adalah yang paling sabar dan Dia tidak suka ketidaksabaran. Jadi jangan berlebihan dalam menghadapi cobaan dan jangan mengeluh atau menyalahkan takdir." Syabru ingin sekali agar kita kehilangan kesabaran saat menghadapi masalah. Padahal Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberi pahala tanpa batas." Lalu bagaimana kita bisa melindungi diri dari godaan Syabru? Ada beberapa cara teman-teman, antara lain selalu berdoa dan berzikir kepada Allah, terutama saat kita menghadapi godaan atau cobaan. Doa dan zikir adalah obat mujarab untuk menenangkan jiwa kita, menjaga kita tetap sabar dan tawakal. Kemudian membaca Al-Quran dan hadis Nabi, terutama surah Al-Ankabut, Al-Baqarah, dan Al-Insyirah. Ayat-ayat dalam surat-surat ini sangat membantu kita untuk tetap sabar dan tawakal. Ingat teman-teman, Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita. Jadi percayalah bahwa setiap ujian yang datang pasti ada hikmahnya. Berdoalah agar diberikan ketabahan dan kesabaran. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kesusahan, kesedihan, kegelisahan, atau penyakit, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya karena itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, mari kita terus berusaha bersabar dan bertawakal pada Allah agar kita terhindar dari godaan iblis seperti Syabru ini. Zalanbur, iblis yang menggoda dalam dunia bisnis. Siapa sih Zalanbur itu teman-teman? Apa tugasnya dalam menyesatkan manusia? Yuk kita simak bersama. Zalanbur adalah salah satu anak iblis yang memiliki tugas khusus untuk menghasut manusia dalam dunia perdagangan. Ia akan berusaha menggoda kita untuk berbuat curang, baik dalam hal menimbang barang, menambah atau mengurangi kualitas barang, hingga menaikkan harga secara tidak wajar. Bahkan, Zalanbur juga akan mendorong kita untuk menyembunyikan kerusakan barang, mengganti barang dengan yang lebih buruk, atau menunda pembayaran yang sudah disepakati. Ia seringkali berada di pasar atau tempat jual beli, menanamkan bisikan jahat di hati manusia. Zalanbur adalah iblis yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengingatkan tentang orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dan Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Mutaffifin, "Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang." Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1. Lalu bagaimana cara kita melindungi diri dari godaan Zalanbur? Yang pertama, selalu sertakan doa dan zikir saat bertransaksi. Yang kedua, jaga akhlak dan etika dalam berdagang sesuai dengan tuntunan syariah. Yang ketiga, berlaku jujur, adil, amanah, dan profesional dalam menjalankan usaha.
Yang keempat, membaca surah Al-Mutaffifin, Al-Baqarah, dan An-Nisa yang mengingatkan kita tentang bahaya berbuat curang dalam berniaga. A'war, iblis penggoda dalam masalah zina. Sekarang kita beralih ke iblis A'war yang memiliki tugas khusus dalam menggoda manusia untuk berzina. Siapa si A'war ini dan bagaimana cara kita menghindari godaannya? A'war adalah iblis yang mengajak manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. Iblis ini bekerja dengan memberikan rangsangan tinggi pada bagian kemaluan pria dan wanita dan akhirnya menambah gairah untuk melakukan perbuatan terlarang. A'war berusaha mengajak kita melakukan perzinaan, bahkan sampai meniupkan syahwat pada laki-laki sehingga mereka kehilangan kendali dan terjadilah perzinaan. Bagaimana cara kita menghindari godaan A'war? Yang pertama, selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menutup aurat dan menjaga pandangan. Yang ketiga, hindari berduaan dengan lawan jenis atau pergi ke tempat-tempat maksiat. Yang keempat, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita pada perbuatan zina. Dasim, iblis yang menebar kebencian dalam rumah tangga. Teman-teman pernah dengar tentang iblis Dasim? Iblis yang satu ini sangat ditakuti oleh banyak orang karena kemampuannya untuk merusak hubungan antar manusia, terutama dalam rumah tangga. Tapi, siapa sih sebenarnya Dasim dan apa yang membuatnya manusia takut padanya? Dasim adalah iblis yang memiliki tugas khusus untuk menimbulkan kebencian, terutama antara suami dan istri. Dia akan berusaha memfitnah dan membuka aib pasangan sehingga muncul rasa benci dan akhirnya perceraian. Dasim juga sering menggoda kita untuk lupa berdoa saat beraktivitas seperti saat masuk rumah, makan, atau minum. Jadi, Dasim sering berusaha merusak keharmonisan dalam rumah tangga manusia. Dia akan memicu kemarahan dan kebencian dalam diri pasangan atau keluarga, membuat mereka saling bertengkar dan tidak mau berdamai. Bahkan Dasim dianggap sebagai iblis yang paling hebat di antara iblis-iblis lainnya, sampai mendapat pujian dari Raja Iblis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa iblis memiliki singgasana di antara air dan mengirim pasukan untuk menggoda manusia. Iblis yang paling dekat dengan Raja Iblis adalah yang memiliki godaan terbesar. Salah satunya adalah Dasim yang dengan bangganya berkata, "Aku tidak akan berhenti hingga aku memisahkan antara dia dan istrinya, menjadikannya bercerai." Bagaimana cara kita melindungi diri dari godaan Dasim? Yang pertama, sertakan doa dan zikir saat masuk rumah, makan, minum, dan berhubungan dengan pasangan. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan pasangan atau keluarga dengan saling menghormati, menyayangi, dan memaafkan. Yang ketiga, jangan mudah terpengaruh fitnah atau gosip yang tidak jelas sumbernya. Yang keempat, jika ada masalah, selesaikan dengan cara yang baik dan bijak, dan selalu sertakan Allah dalam hati kita. Wasnan, iblis penggoda yang membuat malas. Sekarang kita akan bahas iblis lainnya, yaitu Wasnan. Siapa sih Wasnan? Dan apa tugasnya yang sangat mengganggu? Wasnan adalah anak iblis yang terkenal karena kemampuannya membuat orang malas, terutama mereka yang ingin berbuat baik seperti sholat atau belajar. Nama Wasnan berasal dari bahasa Arab yang berarti tidur atau mengantuk, sesuai dengan tugasnya untuk menggoda manusia agar tidur atau bermalas-malasan. Dia akan membuat kepala dan kelopak mata terasa berat sehingga seseorang merasa sangat mengantuk dan sulit untuk beraktivitas. Wasnan sangat berbahaya bagi orang-orang yang ingin meningkatkan ilmu atau ibadahnya. Dia akan berusaha menjauhkan kita dari kebaikan dan membiarkan kita terjerumus ke dalam kemalasan dan kebodohan. Selain itu, Wasnan juga akan membuat kita lupa dengan kewajiban dan tanggung jawab kita, serta mengabaikan nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Bentuk Wasnan tidak diketahui secara pasti karena dia bisa berubah sesuai keinginannya. Namun, ada beberapa gambaran tentangnya seperti seekor burung hantu yang melambangkan kegelapan, atau bisa juga berwujud angin, debu, atau asap yang meniupkan rasa malas ke mata manusia. Lalu, bagaimana cara kita menghindari godaan Wasnan? Yang pertama, bacalah basmalah, ayat kursi, dan doa perlindungan sebelum tidur dan saat bangun tidur.
Yang kedua, jaga kesehatan tubuh dan kebersihan serta atur pola tidur yang seimbang dan teratur. Yang ketiga, biasakan bangun pagi dan lakukan sholat subuh berjamaah. Yang keempat, gunakan waktu pagi untuk berzikir, tilawah, dan kegiatan positif lainnya. Yang kelima, carilah teman-teman yang baik dan soleh yang bisa saling mengingatkan untuk kebaikan. Yang keenam, hindari hal-hal yang bisa memicu rasa malas seperti menonton televisi, bermain game, dan terlalu lama berselancar di media sosial. Walhan, iblis yang mengganggu urusan bersuci. Teman-teman, tahukah kalian tentang iblis yang satu ini, yaitu Walhan? Iblis Walhan adalah salah satu anak iblis yang memiliki tugas khusus untuk menggoda kita dalam urusan bersuci. Nama Walhan berasal dari bahasa Arab yang berarti berat atau susah, sesuai dengan peranannya yang membuat kita merasa malas atau ragu-ragu saat bersuci, baik itu wudhu, mandi, atau yang lainnya. Walhan akan meniupkan rasa was-was atau ragu ke dalam hati kita sehingga kita merasa tidak yakin apakah kita sudah bersuci dengan benar atau belum. Iblis ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang ingin menjaga kesucian diri dan ibadahnya. Dia juga bisa membuat kita malas untuk bersuci atau bahkan berlebihan dalam bersuci. Bentuk Walhan tidak diketahui secara pasti, tetapi sering digambarkan sebagai seekor kadal yang melambangkan kekotoran dan kebusukan. Walhan juga bisa muncul dalam bentuk angin, debu, atau asap yang mengganggu tubuh kita saat bersuci. Lalu bagaimana cara menghindari godaan Walhan? Yang pertama, baca basmalah dan doa perlindungan sebelum dan sesudah bersuci. Yang kedua, ucapkan syahadat saat mengusap kepala saat wudhu. Yang ketiga, jaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Yang keempat, bersuci dengan cepat dan tepat mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, tingkatkan kepercayaan diri dan ketenangan hati dengan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Yang berikutnya ada Saud, iblis penyebar berita bohong. Berikutnya kita mengenal iblis yang sangat lihai dalam tugasnya, yaitu Saud. Saud adalah iblis yang tugas utamanya menyebarkan berita bohong, hoaks, dan fitnah yang bisa menimbulkan kebencian dan kerusakan. Nama Saud berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau kabar, yang sesuai dengan tugasnya untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Saud adalah musuh besar bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu dan kebenaran. Iblis ini berusaha menghalangi kita dari sumber-sumber yang terpercaya dan membuat kita mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya. Bentuk Saud tidak diketahui secara pasti karena dia bisa berubah bentuk sesuai keinginannya. Namun Saud sering digambarkan sebagai seekor ular yang melambangkan kebohongan, tipu daya, dan racun. Dia juga bisa muncul sebagai angin, debu, atau asap yang menyebarkan berita palsu ke telinga kita. Bagaimana cara menghindari godaan Saud? Yang pertama, bacalah basmalah dan doa perlindungan sebelum mendengar atau membaca berita. Yang kedua, jika terlanjur terpengaruh oleh berita palsu, segera beristighfar. Yang ketiga, pastikan untuk memverifikasi kebenaran berita dari sumber-sumber yang kredibel. Yang keempat, hindari menyebarkan berita tanpa bukti yang jelas. Yang kelima, jadilah kritis dan cerdas dalam berpikir, serta ingat bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Hanzab, iblis pengganggu saat sholat. Pasti banyak dari kita yang pernah mendengar tentang Hanzab, iblis yang selalu mengganggu saat kita sholat. Hanzab berusaha mengalihkan perhatian kita saat sholat, terutama saat kita memulai takbiratul ihram dan mengakhiri dengan salam. Tujuan utamanya adalah untuk membuat kita tidak khusyuk saat sholat. Hanzab akan menanamkan bisikan-bisikan jahat dalam hati kita, seperti membuat kita malas sholat, terutama sholat subuh dan isya, membuat kita lupa berapa rakaat yang sudah dikerjakan, atau mengalihkan perhatian kita ke urusan dunia atau masalah pribadi. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Utsman bin Abi al-Aus mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tentang gangguan Hanzab saat sholatnya. Rasulullah SAW memberikan petunjuk untuk mengusir Hanzab dengan membaca ta'awud dan meniupkan ke samping kiri.
Bentuk Hanzab tidak diketahui dengan pasti karena ia adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Hanzab bisa berupa tikus yang melambangkan gangguan dan ketidaknyamanan. Lalu, bagaimana cara melindungi diri dari godaan Hanzab? Yang pertama, selalu berdoa sebelum sholat dengan membaca ta'awud dan basmalah. Yang kedua, jaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat sholat dengan berwudu. Yang ketiga, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk sebelum dan selama sholat. Tibir. Tibir, iblis yang menggoda dengan kemarahan. Teman-teman, tahukah kalian siapa Tibir? Tibir adalah iblis yang memiliki tugas untuk menggoda manusia agar mudah marah dan emosi. Iblis ini akan membuat kita kehilangan kendali atas amarah kita sehingga bisa melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tibir juga akan menanamkan rasa dendam, benci, dan iri hati di dalam hati manusia. Tibir memiliki banyak cara untuk menggoda kita agar marah, seperti dengan membisikkan hal-hal negatif di telinga kita, membuat kita merasa tersinggung, atau memanfaatkan situasi yang tidak menyenangkan. Iblis ini juga akan memperkuat ego dan nafsu kita agar kita tidak mau memaafkan atau berdamai dengan orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, marah adalah awal segala keburukan. Jadi bisa dibayangkan betapa bahayanya godaan Tibir. Rasulullah juga mengajarkan kita bahwa siapa yang mampu menahan amarahnya, Allah akan menutupi aibnya dan hati orang itu akan dipenuhi dengan rasa aman pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Akasir. Bagaimana cara melawan godaan Tibir? Yang pertama, ingatlah selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baca ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, sadari bahwa amarah adalah sifat yang tidak disukai Allah dan dapat merusak akhlak kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, jika kamu marah, ambil nafas dalam-dalam dan ucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, ubah posisi tubuh. Jika kamu sedang berdiri, duduklah. Jika sedang duduk, berbaringlah. Jika kamu berada di dalam ruangan, keluarlah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang keenam, ingatkan diri kita tentang akibat buruk dari kemarahan, baik di dunia maupun di akhirat. Iblis Al-Harits, raja para iblis. Mari kita bahas iblis yang paling terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Al-Harits. Al-Harits adalah Azazil, raja dari segala iblis dan bapak dari semua setan. Nama Azazil berasal dari bahasa Suryani yang berarti yang terbuang atau yang terkutuk. Dulunya Al-Harits adalah pemimpin para malaikat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ahli ibadah. Ia mengabdi kepada Allah selama ratusan ribu tahun. Namun, saat Allah menciptakan Adam, Al-Harits menolak untuk bersujud kepadanya karena merasa lebih baik dari Adam yang diciptakan dari tanah, sementara ia diciptakan dari api. Karena kesombongannya, Allah mengusirnya dari surga dan mengutuknya menjadi iblis. Sejak saat itu, Al-Harits menjadi musuh besar bagi umat manusia dan bersumpah akan menyesatkan kita. Ia memiliki banyak anak dan pengikut yang disebut setan, yang berusaha menggoda manusia dengan berbagai cara, seperti membisikkan hal-hal negatif dan menimbulkan keraguan. Ada banyak sekali iblis dan syaitan dengan tugas-tugas tertentu untuk menyesatkan kita. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga diri dengan memperbanyak zikir, ibadah sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan menebar kedamaian, serta melakukan perbuatan baik yang bisa melindungi kita dari godaan iblis. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki dan segala hajat kalian segera terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu untuk menuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video dan cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.